Waktu saya mendapatkan undangan dari Ibu Lucia untuk acara malam ini, orang pertama yang saya hubungi Pak Latif. Beri aplaus buat Pak Latif, Putra Makassar yang sangat peduli tentang NTT. Sudah 30 tahun lebih di Belanda, tapi masih warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau tidak mau berpindah karena kewarganegaraan. Pak Latif, waktu saya kontak, beliau waktu itu kalau saja tidak ada berita tentang Palmer, 100% saya yakin Pak Latif tidak ada dengan kita malam ini. Tapi karena ada berita terakhir yang sangat baik tentang rencana pembangunan jembatan ini, maka Pak Latif bilang, Pak, saya datang. Jadi indikasinya kalau Pak Latif datang malam ini, artinya jembatan itu kita tinggal tunggu waktu saja untuk kita kerja. Tahun 2015 waktu saya masih kepala dinas PU, saya mengajak beberapa teman melihat lokasi jembatan ini yang jaraknya cuma 800 meter. Waktu saya sampaikan ide untuk membangun jembatan ini kepada Bapak Frans, beliau bilang begini sama saya, Andre, ini jangan karena saya punya kampung di sebelah, jadi kau mencari muka bikin itu jembatan buat saya. Bapak Ibu semua, sebenarnya membangun jembatan Palmera bukan karena ada Pak Frans di sini. Saya dikritik habis tentang bangun jembatan ini. Kenapa bangun jembatan? Jalannya aja masih ribuan kilometer, belum baik kok bangun jembatan yang mahal-mahal. Logika berpikir itu Bapak semua, kalau kita batalkan bangun jembatan, apakah jalan kita juga akan baik? Ada yang bilang begini, Pak, kalau jembatan jadi ada seratusan nelayan yang kehilangan mata pencaharian. Kalau kita balik logikanya, apakah kita tidak usah bangun jembatan supaya 100 nelayan itu tetap bisa bawa penumpang dari Luka ke Adonara? Jadi Bapak Mama semua, logika berpikir kami waktu awal mula saya sampaikan kepada beliau bahwa dalam RT RW Kabupaten Protim, waktu itu masih zamannya Pak Siman Hayon, sudah tertera di dalam RT RW. Produk RT RW kita semua tahu itu adalah produk dari pemerintah dan DPR. Dibutuhkan sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara. Itu landasan 3. Sehingga bahwa jembatan itu mau dibangun kapan, oleh siapa, biayanya dari mana, itu sebenarnya tinggal kita carikan saja. Dan kalau tidak dibangun jembatan itu bukan berarti kemudian jalan di ini juga akan dibangun. Ada jembatan itu yang bangun kita tawarkan kepada investor. Kalau bicara investor, mereka yang punya potensi tetapi juga punya orientasi terhadap profit. Sehingga teman-teman dari Belanda waktu itu Pak Latif yang datang ke kantor 2015 minta kenal dengan saya dan saya perkenalkan kepada Pak Frans. Kalimat Pak Frans sama saya waktu itu bilang begini, Pak Andi, itu investor betul tidak? Jangan sampai kita di PHP lagi. Tapi hari ini ketahanan dari Pak Latif dan kawan-kawan dari Belanda bersama timnya masih tetap konsisten. Persoalannya bukan di persoalan teknik membangun jembatan, bukan di persoalan biaya yang ada atau tidak pemerintah Indonesia. Saya harus mengatakan itu, saya orang pemerintah. Saya bagaimana presentasi jembatan ini di Kementerian PU bilang itu kan bangun energi. Berarti itu bukan di PU, itu harusnya di SDM. Saya pergi ke SDM bilang, loh itu kan ada jembatan. SDM tidak bangun jembatan. Jadi itu tugasnya PU. Setelah dari PU SDM bolak-balik, terus kemudian kemana lagi? Kita naik ke Menko Maritim, beralih. Kemudian persoalannya adalah kalau jembatan jadi, energinya jadi, siapa yang beli listrik? PLN lagi. Presentasi lagi di PLN. Lama sekali di sana, ada banyak hal yang harus dilewati karena regulasi. Jadi satu kalimat Pak Menko Luhut waktu itu kepada saya dan Pak almarhum
aturan. Dia bilang, aturan itu siapa yang buat? Kita yang buat. Aturan yang kita buat, aturan itu supaya kita bisa tegakkan jembatan. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di teknik membangun jembatan, bukan di pembiayaan. Karena logika berpikirnya sederhana saja, Bapak Mama semua. Kita butuh jembatan karena memang ada kebutuhan. Yang kedua, kita punya potensi pariwisata, kita punya potensi pertanian dan perkebunan, kita juga punya potensi arus laut. Yang ketiga, ada teknologinya. Bicara teknologi keairan, di dunia ini tidak ada yang lawan Belanda. Apalagi teknologinya berkaitan dengan kincir angin. Dan yang paling terakhir itu adalah uangnya. Jadi dana yang disiapkan oleh pemerintah Belanda sampai sekarang itu mereka mendesak-desak kepada Pak Latif, kapan kamu pakai dana ini? Jadi terbaru nanti Pak Latif akan cerita bagaimana Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan menyurati PLN untuk segera memproses ini, dan itulah yang membuat Pak Latif bersedia hadir di sini karena beliau tidak mau ditagih di sini. Kemudian beliau bilang, saya malu Pak karena terus dianggap PHP. Padahal persoalannya bukan dari pemerintah Belanda, bukan dari investor, bukan persoalan teknik membangun jembatan. Tapi ada satu hal Bapak Mama sekalian, ada kalimat yang dibuat oleh teman-teman investor. Kami akan bangun jembatan itu, kami akan pasang turbinnya untuk bisa menghasilkan listrik. Kalau tidak ada listriknya, tidak usah bayar. Kami tidak perlu dibayar. Artinya apa? Kalau jembatannya jadi listriknya, Bapak Mama semua, saya selalu bilang secara teknis, kalau orang bikin turbin untuk menghasilkan listrik, taruh di laut, taruh di di air terjun, itu biasa. Di bendungan banyak yang punya turbin yang menghasilkan listrik. Tapi turbin yang menghasilkan listrik dan turbinnya digantung di badan jembatan di seluruh dunia belum ada. Jadi kalau ini nanti jadi, ini akan menjadi contoh bagaimana turbin digantung di badan jembatan, dan itu hanya ada di sini. Itulah kenapa memang dibutuh waktu lama. Ini akan menjadi ikon dunia nanti. Bagaimana energi baru terbarukan sebagai green energy yang nantinya akan membantu peradaban dunia. Energi arus laut masih cukup besar, tapi belum dieksploitasi habis, dan kita akan mulai dari Larang Tuka. Jadi ini proyek bukan hanya sekadar di Kupang, di NTT, di Indonesia, tapi ini sebenarnya proyek untuk membangun peradaban di mana energi nanti akan dihasilkan juga dari arus laut. Jadi Bapak Mama, itu saja yang bisa saya ceritakan singkat. Jembatan ini pasti dibangun karena regulasi pemerintah Indonesia terus diperbaharui dan mengarah kepada realisasi. Waktunya kapan? Nanti kita tunggu, karena ini hanya persoalan bagaimana Tidal Bridge kontrak dengan PLN, dan PLN siap membeli energi yang disuplai oleh arus laut yang ada di Larang Tuka. Saya kira itu singkat dari saya. Mungkin Pak Latif bisa sampaikan sesuatu tentang apa yang dialami oleh PT Tidal Bridge sebagai investor yang ada di Indonesia, dan mereka dengan konsorsium yang ada di Belanda. Terima kasih Pak Andre. Indonesia. Tanggal 29 November saya ketemu Pak Frans di Jakarta. Dia minta kartu nama, saya kasih kartu nama, jadi komisaris saya. Jangan dibayar, kalau saya dibayar, saya tetap akan perjuangkan Palmera. Jadi ya tadi Pak Andre sudah cerita, ini dari 2015 saya ketemu pertama Pak Andre sama Pak Frans, lalu Pak Frans Belanda, lihat bohong apa enggak si Latif ini, benar enggak bahwa ada contoh yang bisa kita pasang. Lalu Pak Jokowi ke Belanda April, Pak Andre sama Pak Frans ke sana lagi, kita tanda tangan di depan pada saat kunjungan Pak Jokowi 2016 22 April bahwa kita akan bangun jembatan Pancasila, namanya dikasih Pak Frans, dan Palmera, Pelaut Tanah Merah. Ada pembangkit yang dibutuhkan listriknya dan ada jembatan. Tapi seperti tadi ceritanya Pak Andre, bagaimanapun kerasnya kita ingin membangun, seperti Pak Frans juga maunya, karena Pak Frans itu orangnya ya seperti Bapak tadi berceritakan, dia ingin sekali berbuat,
untuk masyarakat. Dan ini negara nggak keluar uang, PLN nggak keluar uang, ya Pemda nggak keluar uang, tapi dapat jembatan, dapat listrik pula. Kok susah sekali. Jadi Pak Pran sama saya, aduh gila kita ini. Jadi bolak-balik sama saya, terutama setelah Pak Pran sudah tidak menjabat lagi, kontak terus sama saya, keliling sama saya, ke kementerian lagi, ke PLN, ke Pak Basuki, ke Menteri SDM, dulu Pak Jonan bolak-balik juga ke sini, Pak Luhut juga, sampai Pak Tasrif. Yang jelas dari pemerintah Belanda tadi juga Pak Andre sudah sampaikan bahwa kita sudah disiapkan dananya 4 triliun. Kenapa nggak dipakai? Tapi ya sudah, itu karena birokrasi. Nah, tapi ya waktu Ibu Lucy kirim undang ke saya bilang ke Bu Lucy, baik Bu, saya akan pulang ke Belanda hari Kamis minggu ini. Saya mungkin hanya bisa ikut Zoom. Padahal sebenarnya saya masih lagi nunggu surat dari Menteri. Karena saya ketemu Menteri juga waktu di Bali, saya hadir ke Bali B20. Sebelum G20 saya ketemu Pak Luhut juga, mestinya kita tanda tangan di situ, diumumkan di situ seperti permintaan Pak Luhut waktu ke Belanda bulan Mei kemarin. Tapi karena kendala akhirnya minggu lalu saya dapat surat dari Menteri, oke, PLN kerjakan sekarang. Oke, PLN ini adalah proyek yang sangat bagus dan sudah terlalu lama. Dan silahkan sekarang ini melakukan proses pengadaan. Nah, dengan surat itu saya lega sekali, karena itu susah sekali. Kalau ada Pak Frans di sini, dia pasti akan susah sekali. Dan ini buat Pak Frans. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih Pak. Kita beri aplaus buat Pak. Saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf. Tapi yang jelas Bapak Mama semua, jembatan ini akan segera kita bangun. Ini hanya soal waktu saja karena administrasi negara sudah hampir rampung semua.